Bab 1241. Setelah bertarung dulu baru bicara. Yang ada di luar pintu bukan manusia, tapi seekor kera. Kera hitam. Kera hitam yang ditipu oleh warrior yang waktu itu. Kera hitam yang sekarang ini berukuran normal, warrior yang tidak menyangka kera hitam ini akan mengejarnya. Setelah dia kembali sadar, dia diam-diam bersikap waspada. Orang ini sangat kuat, dia tidak boleh ada sedikit pun ceroboh maupun meremehkan. Kera hitam berdiri di sana, matanya langsung tertuju pada warrior yang, dan saat berikutnya, dia langsung meninju ke arah warrior yang. Wajah warrior yang sedikit berubah, dia meraih bahu Halfa Yun dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke kejauhan. Lalu kaki kanannya menghentak ke tanah dan menerjang ke arah kera hitam. Tentu saja dia tidak akan melawan kera hitam dengan tinjunya, dia tidak ingin menyiksa dirinya sendiri. Pedang Hang Luang dihunuskan. Tinju dan pedang bertabrakan. Boom! Dengan suara teredam, warrior yang langsung terpental sejauh 10 kaki, dan kera hitam juga mundur beberapa kaki. Bahkan ada tambahan noda darah di tinjunya. Warrior yang memegang pedang, tidak begitu sulit untuk menembus pertahanan dia. Melihat darah di tinjunya, wajah kera hitam menjadi suram, tanpa basa-basi, dia langsung menghilang di tempat. Ketika dia menghilang di tempat, warrior yang tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan yang menekan ke arahnya. Kekuatan ini memberinya perasaan bahwa sebuah gunung jatuh ke arahnya. Mata warrior yang sedikit menyipit. Saat berikutnya, jiwa pedang alam nirwana muncul di hadapannya, melawan kekuatan tekanan yang menakutkan itu, dan kemudian seluruh dirinya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Ngung! Boom! Dengan suara dengungan pedang dan ledakan, ruang di lapangan tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, satu demi satu cahaya pedang melintas secara vertikal dan horizontal di lapangan. Melihat pemandangan ini, Halfa Yun di kejauhan mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh ketegangan. Pada saat ini, kecepatan warrior yang dan kera hitam begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa melihat cahaya pedang yang berkedip terus-menerus di lapangan, dan juga mendengar suara ledakan. Siluman monster alam kehampaan. Sampai batas tertentu, siluman monster alam kehampaan lebih kuat dari master pendekar alam kehampaan manusia. Bukan karena alasan lain, tapi karena pertahanan siluman monster alam kehampaan terlalu menakutkan, dengan tubuh fisik mereka. Bahkan jika bersikeras melawan keterampilan hitam alam kehampaan juga bukanlah ada masalah besar. Pedang warrior yang bisa mematahkan pertahanan kera hitam, tapi itu hanya luka luar, dia tidak bisa menyebabkan kerusakan besar pada kera raksasa itu sama sekali. Boom! Di kejauhan, suara ledakan terdengar lagi, dan kemudian satu manusia dan satu kera terpisah. Ada noda darah di badan kera hitam, sedangkan mulut warrior yang penuh dengan warna merah. Di permukaan, dia lebih unggul. Tentu saja, ini terutama karena perisai roh baka. Dengan adanya pemblokiran perisai roh baka, sulit bagi kera hitam untuk menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun, bahkan perisai roh baka juga tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan kera hitam sama sekali. Kera itu terlalu kuat, bahkan jika tidak dapat menghancurkan perisai roh baka, tetapi akibat dari kekuatan itu tidak boleh diremehkan. Darah di sudut mulutnya adalah hasil terkena goncangan. Kera hitam menatap warrior yang lekat-lekat, dan warrior yang juga memandangnya. Saat berikutnya, satu manusia dan satu binatang menghilang lagi. Tidak ada omong kosong, tidak ada yang perlu dikatakan. Kebencian kera hitam terhadap warrior yang benar-benar luar biasa dalam, harus diketahui, dia hampir mati ditipu oleh warrior yang
Itu benar-benar hampir mati. Warrior yang mengancamnya lagi dan lagi, bagaimana dia bisa menanggungnya? Karena itu, pada akhirnya dia memutuskan untuk memburu warrior yang. Karena setelah memasuki istana Dewa Pedang, sekalipun warrior yang menggunakan pedang, dia tidak perlu takut. Ketika bertemu musuh, matanya sudah merah membara, apalagi yang perlu dikatakan. Langsung saja mulai bertarung. Warrior yang juga pemarah, pihak lain langsung menyerang, dan tentu saja dia tidak akan banyak bicara omong kosong. Bahkan jika ingin berbicara, nanti saja setelah bertarung terlebih dahulu. Warrior yang tidak memilih untuk melawan kera hitam dari depan, bahkan jika ada jiwa pedang alam nirwana dan perisai roh baka, dia tidak akan berani melawannya dari depan, kekuatannya terlalu menakutkan. Dengan satu pukulan saja sudah bisa membuat masalah pada organ dalam. Dia juga mencoba menemukan kekurangan di pihak lain, tetapi kali ini, dia gagal total. Kekuatan lawan benar-benar menekannya, dan bahkan jika dia menemukan kekurangannya, itu akan sia-sia. Kali ini, dia bisa sedikit memahami perasaan para mantan lawannya. Seseorang dengan tubuh fisik yang kuat sangat sulit untuk dikalahkan. Belum lagi hal lain, pertahanannya saja sudah cukup membuat sakit kepala. Boom! Di lokasi, tinju dan pedang bertabrakan, pedang di tangan warrior yang bergetar hebat, dan kemudian seluruh orangnya langsung terguncang beberapa puluh meter jauhnya. Kera hitam juga terguncang beberapa kaki, tetapi segera, dia menghilang secara langsung di tempat. Ketika muncul lagi, dia sudah muncul lagi di depan warrior yang, dan kemudian kembali meninju ke arah kepala warrior yang. Pada saat ini, perisai roh baka melintas dan muncul di depan warrior yang, memblokir pukulannya. Boom! Perisai roh baka bergetar hebat, lalu langsung dihempaskan, tetapi kera hitam juga terkena guncangan dan mundur beberapa kaki ke belakang. Namun saat ini, warrior yang mendekat, menghunus pedangnya dan menebas kera hitam. Pada saat yang sama, perisai roh baka mengikutinya dan muncul di sampingnya lagi. Setiap kali kera hitam memukul, perisai roh baka akan memblokirnya. Setelah menggunakan perisai roh baka secara fleksibel, warrior yang menjadi semakin bersemangat. Setiap kali dia menebas kera hitam beberapa kali, dia dengan cepat membiarkan perisai roh baka memblokirnya. Untuk sementara waktu, warrior yang unggul. Kaum. Pada saat ini, kera hitam tiba-tiba meraung. Ketika pedang warrior yang menusuk ke arahnya, dia memilih untuk tidak bertahan, tetapi juga meninju dada warrior yang dan tinju lain ke perisai roh baka warrior yang. Wajah warrior yang sedikit berubah, dia secara alami tidak berani menggunakan permainan yang mengancam jiwa seperti ini dengan kera hitam. Pedangnya sedikit dibelokkan dan menusuk tinju kera hitam. Boom! Boom! Perisai roh baka dan pedangnya bergetar hebat pada saat yang bersamaan. Warrior yang langsung terpental beserta dengan perisainya, tapi kera hitam itu melesat keluar tanpa jeda sedikit pun, dan tinjunya mendarat ke arah warrior yang bagaikan tetesan air hujan. Buk-buk. Terdengar suara keras di lapangan, di bawah serangan gila kera hitam, warrior yang terus mundur. Boom. Pada saat ini, darah menyembur keluar dari tubuh warrior yang, dan pada saat yang sama, cahaya merah menyapu, langsung mendorong kera hitam hingga mundur terus-menerus. Sebuah pedang darah muncul di tangan warrior yang, dan pada saat berikutnya, warrior yang berubah menjadi cahaya darah dan menghilang di tempat. Di kejauhan, mata kera hitam sedikit menyipit, tangan kanannya mengepal, tepat saat tinjunya keluar, sebuah pedang berwarna darah menebas tinjunya. Boom! Kraak! Kekuatan kuat di tinju dan pedang darah langsung memecahkan ruang di sekitarnya,
membuat warrior yang dan kera hitam terpental dan terbang keluar pada saat yang sama. Tapi saat berikutnya, satu manusia dan satu kera saling menerjang lagi. Dengan cara ini, satu manusia dan satu kera bertarung dengan sengit lagi. Entah lewat berapa lama, warrior yang menyerang mundur kera hitam dengan pedang, lalu berhenti dan berkata, "Hei hitam besar, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku?" Kera hitam juga berhenti, dia melihat ke arah warrior yang, dan berkata, "Kamu mencuri buahku, mengancamku untuk melawan master misterius itu denganmu, membuatku hampir saja jatuh mati, dan mengancamku berkali-kali. Manusia, kamu yang pertama memulai perang pertama." Warrior yang berkata, "Bukankah itu hanya beberapa buah? Kamu terlalu pelit, mengejar sampai ke sini." Manusia tak tahu malu. Ketika suara kera hitam jatuh, dia akan bertindak. Pada saat ini, segel Dewa Pedang tiba-tiba muncul di dahi warrior yang. Ketika melihat segel Dewa Pedang ini, kera hitam tercengang. Di matanya yang seukuran kepalan tangan, ada keterkejutan, ketidakpercayaan, kengerian, dan sedikit ketakutan. Segel Dewa Pedang. Kamu. Kera hitam menatap warrior yang dan berkata, "Kamu punya segel Dewa Pedang." Warrior yang mengamati ekspresi kera hitam, memikirkan sikap kera hitam terhadap segel Dewa Pedang sebelumnya, dan berkata dengan ekspresi serius, "Tentu saja, sekarang aku adalah penguasa istana Dewa Pedang." Kera hitam menatap segel Dewa Pedang di dahi warrior yang untuk waktu yang lama, dan berkata, "Mengapa dia memilih kamu, manusia yang tidak punya malu?" Kata-kata ini sepertinya diucapkan kepada warrior yang, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Mendengar kata-kata kera hitam, wajah warrior yang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, "Bisakah kamu berbicara? Siapa yang manusia tidak punya malu? Kamu memang tidak punya malu." Kera hitam tidak memberikan muka sama sekali. Mulut warrior yang berkedut, dan hendak berbicara, namun kera hitam tiba-tiba berkata, "Manusia, apapun yang terjadi, karena dia sudah memilihmu, kuharap kamu tidak mempermalukannya." Setelah berbicara, kera hitam berbalik dan pergi. Melihat kera hitam berbalik dan pergi, warrior yang tertegun, lalu berkata, "Tunggu." Kera hitam menoleh untuk melihat warrior yang dan berkata, "Apa?" Warrior yang berkata, Kamu pergi begitu saja. Kalau tidak, tanya kera hitam." Warrior yang menelan ludah dan berkata, "Aku punya segel Dewa Pedang, sekarang aku adalah penguasa istana Dewa Pedang, dan kalian semua dulu adalah milik istana Dewa Pedang, jadi artinya, kalian harus mendengarkanku, bukan?" Kera hitam menatap warrior yang sebentar, lalu berkata, "Kamu punya segel Dewa Pedang, bisa dibilang penguasa istana Dewa Pedang, tapi apakah kamu punya kekuatan leluhur pendiri?" Warrior yang. Kera hitam menambahkan, "Ketika aku masih muda, aku pernah menerima petunjuk dan perawatan dari leluhur pendiri, dan itu juga merupakan perintahnya agar orang-orang istana Dewa Pedang tidak sembarangan membantai siluman monster di pulau. Semua klan siluman monster kami di Pulau Dewa Pedang memandang perhatiannya, begitu juga aku. Karena itu, masalah di antara kita, impas. Jadi, kamu anggap ini sudah membalas budi?" Warrior yang bertanya. Kera hitam berkata, "Anggap saja begitu. Kamu yang tidak punya malu." Warrior yang berkata tiba-tiba. Wajah kera hitam tiba-tiba menjadi suram, dan berkata, "Manusia, meskipun aku tidak ingin membunuhmu, tetapi aku benar-benar ingin menghajarmu, jangan paksa aku bertindak." Warrior yang berkata, "Pada masa itu dia pernah memberi petunjuk padamu, pernah merawatmu,
dan bahkan memerintahkan orang-orang Istana Dewa Pedang untuk tidak membantai siluman monster, dapat dikatakan bahwa dia telah menciptakanmu kembali. Kebaikan yang luar biasa seperti ini, kamu bilang kamu tidak membunuhku, maka sudah dianggap membalas budinya. Jika bukan tidak punya malu lalu apa? Juga, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tetapi jika aku melarikan diri, kamu juga tidak dapat membunuhku. Bukankah begitu? Manusia, jangan berbelok-belok, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, kata kera hitam. Warrior yang berkata, aku pikir jika kamu ingin membalas budi kamu harus tulus. Sekarang setelah Istana Dewa Pedang musnah, kultivator pedang dunia telah jatuh, dan aku memikul beban untuk menghidupkan kembali garis keturunan kultivator pedang. Tetapi kamu juga sudah lihat, aku sangat lemah, aku tidak memiliki dukungan apapun, kapan saja ada kemungkinan terbunuh, jadi... Berbicara tentang ini, warrior yang melihat kera hitam dan berkata, jadi, aku pikir jika kamu benar-benar ingin membalas budi, kamu harus membantu aku, membantuku menghidupkan kembali garis keturunan kultivator pedang, agar orang-orang di Istana Dewa Pedang memiliki rumah. Kera hitam menatap warrior yang sebentar, lalu berkata, persetan, ayo, teruskan membodohiku. Warrior yang bersambung.